Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tustakmalul injazat wa bi fadlihi wa mannihi tunalul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-mustabiqina ila fi'lil khairat. Amma ba'du, ya hadratal mukarramin, para pemirsa, para jamaah, wabil khusus telah hadir bersama kita sekalipun dalam daring, para pembicara, para kiai, para guru, para asatidzah, wabil khusus juga kepada Ketua Majelis Syuro Al-Habib Dr. Salim Al-Jufri, pada Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu, telah hadir juga bersama kita yang akan memberikan tausiah ceramah Bapak Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi MA, telah hadir bersama kita juga penceramah kita Bapak Dr. Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Telah hadir juga bersama kita Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan. Juga alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Abdul Aziz Hussein MPD. Beliau akan memimpin tahlil, zikir dan doa. Seluruh para pengurus DPTP PKS, seluruh para pengurus BPU DPP PKS, juga yang kita muliakan Ketua BPU DPP PKS Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Ahmadi M. Al-Hafiz. Mari kita awali acara kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, yang kali ini temanya adalah Ramadan Bulan Berbagi dan Melayani, pada hari Ahad 27 Maret 2022. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah pembacaan tahlil, zikir, sholawat dan doa. Acara ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara keempat adalah tayangan video harapan tokoh umat Ramadan, ulama dan tokoh masyarakat. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua BPU DPP PKS Kiai Haji Dr. Ali Ahmadi MA Al-Hafiz. Acara selanjutnya adalah ceramah agama oleh yang pertama Kiai Haji Dr. Honoris Causa Muhyiddin Junaidi MA. Beliau Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara selanjutnya adalah ceramah kedua oleh Kiai Haji Dr. Amir Syah Tambunan. Beliau Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Lalu acara selanjutnya adalah tausiah Ramadan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Dr. Kiai Haji Heriawan Ahmad Heriawan LCMPD. Dan acara terakhir adalah doa yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Zufar Bawazir LC. Dan terakhir juga adalah penutup. Marilah untuk mengawali acara ini kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, bisiril Fatihah. Semoga Allah menurunkan rahmat kepada kita. Allah memberikan kelancaran dalam acara ini. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pembacaan tahlil, zikir, solawat dan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Aziz Hussein MPD dari Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ahlus Suffah Depok beserta tim. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulina Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين خصوصا أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح التابعين وحسين التابعين إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة ونخصصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن انتسب إلينا ومشايخنا ومشايخاتنا. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallah 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 wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayh, nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayh. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayh, nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayh. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayh, nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة آية الكرسي وسلام من كل هو الله والمعوذتين ونستمعناها هنا بسلم وليجن راجدين فيك الواسع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا السبيلين وشيخاتنا أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ما خلق من شر غاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم تقبل واصل واهدي وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم من قول لا إله إلا الله ومن قول سبحانه وبحمده سبحان الله العظيم وما استغفرنا واستغفرنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقدم ذلك على حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آل كل وأصحاب كل تابعين بإحسان وبن الدين ثم إلى ربة الأمة المجتهدين المقلين في أولياء الصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والصوفيين والمشايخ والحورها ثم إلى أربعة أئمة المسلمين ثم إلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي ثم إلى روح سيدتنا الفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ثم إلى روح سيدنا حسن والحسين ثم إلى روح سيدنا حسن والحسين ثم إلى روح من أسماء سيدنا حسن والحسين ثم إلى روح من ذرية سيدنا حسن والحسين ثم إلى روح أموات المسلمين كافة آمة ونخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسم الله أجر راجنا فيك الواسع آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالنا انتسب إلينا ودرسنا ودرساتنا وتلامذتنا ومشايخنا وشيخاتنا ولمن انتسب إلينا ومن انتسب إلينا ومن انتسب إلينا وللمسلمين والمسلمات كافة عامة وأصولهم وفورهم أوصل اللهم صل ذلك منا إليهم واجعل هذه القراءة لهم فداء له من النار وفكاكا له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار اللهم اغفر لنا ولهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم أنت غفار الذنوب وشتار العيوب وغفار الذنوب وستار العيوب اغفر لنا ذنوبنا وذنوبهم واستر عيوبنا وعيوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك اللهم بلغ لنا في رمضان بلغنا في رمضان اللهم باركنا في رمضان صحة والعافية تمام العافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهل الكفرة والمبتدئات والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jazakumullah khairan kathiran kepada guru kita Ustadz Abdul Aziz Hussein MPD serta seluruh santri Pondok Pesantren Ahlus Sufah Depok yang telah memimpin pembacaan tahlil, zikir dan doa. Semoga dengan zikir, tahlil dan doa acara kita akan semakin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beranjak kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara kita Akhunal Karim Ustadz Oke Nurtama. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Oke Nurtama yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya, utamanya bagi pembaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hingga saat ini pemirsa yang aktif di YouTube sekitar 2000 ya. Sekitar 2000. Demikian info dari tim media. Untuk acara selanjutnya adalah tayangan video harapan tokoh umat Ramadan 1443 Hijriah dari para ulama dan tokoh masyarakat yang akan dipimpin oleh tim media. Sebelumnya saya sampaikan bahwa sejatinya acara ini dan sedianya pula dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro dan oleh Presiden PKS, tapi dikarenakan mereka sedang berada dalam tugas kepartaian dan tugas dakwah, mereka tidak bisa hadir bersama kita. Insya Allah tanpa mengurangi akan hadir pula para asatidah lainnya. Demikian, kepada tim media dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kesempatan ini mengucapkan selamat atas kegiatan Tarhib Ramadan Partai Keadilan Sejahtera. Seperti kita tahu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang agak berbeda. Karena dua bulan belakangan ini kita merasakan Ramadan yang sepi, yang sunyi, yang minim kegiatan. Sekarang sudah bisa berkegiatan kembali. Mari kita sambut bulan suci ini dengan niat untuk ibadah. Dan insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Insya Allah ini menjadi kesempatan untuk kita meningkatkan ketakwaan. Dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini akan menjadi pribadi yang dilipat gandakan pahalanya. Sekali lagi selamat atas kegiatan Tarhib Ramadan. Salam hangat dari Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saudara-saudaraku semua, kaum muslimin, marilah kita menyambut bulan Ramadan 1443 Hijriah dengan sukacita, dengan niat ikhlas, berjuang menempa diri kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena inilah bulan yang sangat istimewa, sangat mulia. Ramadan merupakan puncak pendidikan, ya, di mana tujuan pendidikan intinya adalah menempa diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT. Dan kalau kita bertakwa, pemimpin kita bertakwa, masyarakat kita bertakwa, negeri kita dijanjikan akan diturunkan oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita semua, karunia tetap kita dalam iman, Islam, dan diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga mudah-mudahan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik dalam perjalanan ibadah kita selama kita menjalani ibadah Ramadan. Sekali lagi, Ramadan ini adalah puncak, ya, puncak pendidikan bagi kita semua, karena jiwa kita, tubuh kita ditempa betul dalam bulan ini, supaya kita semakin dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang muttaqin. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani al-muslimin jami'an, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kami melihat Ramadan adalah bulan pendidikan bagi kita semua. Bicara pendidikan, kita mengenal input, output, dan proses. Pertama, input adalah modal dasar yang kita miliki, sehingga dibawa dalam proses itu dan melahirkan output yang terbaik. Modal dasar input itu ikut menentukan hasil akhir. Begitu juga proses. Tidak cukup dengan input saja baik, namun proses harus terlibat jauh, sehingga melahirkan output yang terbaik. Begitu juga orang berpuasa. Input yang dibawa adalah, pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Masing-masing kita punya bobot keimanan yang mungkin berbeda. Itu sebagai input yang kita bawa akan dalam proses. Prosesnya adalah kutiba alaikumussyam, kita diwajibkan berpuasa. Dengan puasa itu kita berproses. Kalau terlibat jauh dalam proses itu dengan modal dasar input yang kita miliki, keimanan itu masuk dalam proses dan terlibat dalam proses dengan baik, maka hasil akhir outputnya nanti adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ini semua ikut menentukan hasil akhir. Karena itu mari kami ajak dengan iman yang kita miliki ini, kemudian dengan proses kutiba alaikumussyam selama 1 bulan kita berpuasa, target akhir kita la'allakum tattaqun, menjadi output yang terbaik, manusia-manusia muttaqin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bulan puasa yang akan kita hadapi ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tidak sekedar saum atau perintah puasa, tapi Ramadan juga adalah
syahrul jihad, bulan perjuangan. Bukankah kita tahu di awal Ramadan terjadi perang Badar Kubra? Di Ramadan juga terjadi Fathul Makkah. Pembebasan Konstantinopel juga terjadi di bulan Ramadan. Dan yang perlu saya ingatkan kepada kita semua bahwa negeri kita Indonesia pun merdeka di bulan Ramadan. Ramadan diturunkan Al-Quran. Ramadan diturunkan kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur, serta suhub Ibrahim alaihissalam. Karena itulah maka kehadiran Ramadan harus menaikkan semangat jihad kita, semangat untuk membela kepentingan keumatan. Dan Ramadan tidak sekedar peningkatan nilai-nilai ibadah, perbaikan nilai-nilai akhlakul karimah, tapi Ramadan juga membangkitkan semangat juang dan semangat jihad kita. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya hidup kita ini adalah komitmen dan perjuangan. Siapa saja yang kepingin hidup, berjuanglah. Dan siapa yang ingin merawat eksistensi dari kehidupannya, berjihadlah. Ramadan ini perintahnya 1 bulan. Dibanding dengan 1 tahun, 1 bulan itu berarti menjadi ladang perbaikan untuk 11 bulan ke depan. Saudaraku, kontribusilah yang menentukan nilai kehidupan kita, bukan durasi lama atau sebentarnya kita melakukan aktivitas. Karena itulah, ayo Ramadan yang sebulan ini durasinya, kita isi dengan kontribusi yang luar biasa, dengan semangat perjuangan dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Dr. Haji Masyhuril Khamis, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah, menyampaikan marhaban ya Ramadan, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada para guru, para kiai, para asatidah yang telah menyampaikan pesan, harapan dan bekal. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat menjadi bekal dan pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan melakukan amal-amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan pembuka acara yang akan disampaikan oleh Ketua BPU Bidang Pembangunan Keumatan DPP PKS kepada Al-Ustadz guru kita Yai Dr. Ali Ahmadi M. Al-Hafiz, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Terima kasih Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami taati, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan MSI. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para ulama, para narasumber kami, Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, pimpinan Muhammadiyah, Ketua Kerjasama Internasional Muhammadiyah. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Dr. Kiai Haji Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Kiai Haji Abdul Aziz Zain. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Qori kita Aku Nurtama. Yang kami muliakan, yang kami hormati, para pimpinan Ormas Islam, dan telah juga memberikan ucapan tarhib Ramadan, di antaranya dari Al-Irsyad, dari Dewan Dakwah Indonesia, Islam Indonesia, dan juga dari Al-Wasliyah. Jazakumullah, yang kami muliakan semuanya, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, seluruh anggota Partai Keadilan Sejahtera seluruh Indonesia, dari pusat, wilayah, daerah, dan kecamatan, bahkan sampai desa ranting dan depera. Alhamdulillahirrabbilalamin, sama-sama kita memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini yang mulia. Kami dari BPU Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah, yang selanjutnya atas nama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Kiai Haji Ahmad Syeikhu, menyampaikan dan menghaturkan yang pertama adalah bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguh-sungguhnya, yang sedalam-dalamnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah, kenikmatan, kesempatan hidup, dan mudah-mudahan panjang umur semuanya dan berkah, diberikan kesehatan dan keselamatan, bertemu di bulan Ramadan dan saat ini di penghujung bulan Sya'ban. Insya Allah sepekan lagi kurang lebih memasuki bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Dengan mengambil tema Ramadan kali ini adalah bulan berbagi dan bulan melayani. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, Partai Islam Rahmatan lil Alamin, dan bersama bangsa Indonesia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menambah nikmat karunia-Nya. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah nikmat-nikmat ini dan menjadi yang berlipat ganda. Yang kedua, bahwa kami menghaturkan kepada para alim ulama, para narasumber kami, yang kami sebutkan nama-nama yang kami muliakan, telah berkenan untuk membersamai kami, memberikan ilmu, memberikan tausiah, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kami dalam acara Tarhib Ramadan, bulan berbagi dan melayani di tahun 1443 Hijriah. Begitu juga dengan para tokoh ormas dan para tokoh masyarakat yang juga tadi pagi telah bersama masyarakat
bersyukur kepada Allah, menyatakan gembira ria, bersenang-senang dengan baik dengan menyambut datangnya Ramadan, melakukan pawai di kota Jakarta, tentu di Jakarta Selatan, bersama para pemuda dan tokoh masyarakat. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas para alim ulama kita, para narasumber kita dengan balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami dari Partai Keadilan Sejahtera bersama masyarakat dan bersama bangsa Indonesia, Ramadan bulan berbagi dan bulan melayani ini tentu adalah bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memakmurkan, meramaikan Ramadan, menyemarakkan bulan Ramadan, dan betul tentu sebagaimana firman Allah tadi bisa meningkatkan tingkat keimanan kita dan tingkat ketakwaan kita dalam arti tentu ilmu pengetahuan, perbuatan, pelayanan, berbagi, dan bangsa Indonesia dengan Ramadan menjadi bangsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang juga selanjutnya kami jadi menghaturkan, biasanya Pak Presiden menyampaikan terima kasih kepada para yang menyajikan dan para panitia, maka jazakumullah kepada BPU bidang pembangunan keumatan dengan seluruh anggotanya, panitianya, dengan kolaborasi dengan yang lainnya, begitu juga departemen-departemen, khususnya departemen pembangunan dakwah dan keumatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas para tim yang menyiapkan ini dengan balasan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jadi biasanya Bapak Presiden juga jadi menyampaikan pantun, maka saya juga mewakili dalam rangka sedikit berpantun. Ya, sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Es campur kelapa muda, jangan lupa tambahkan gula. Sahabat PKS, syukur bahagia sambut Ramadan, bulan mulia. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli sajadah. Bulan Ramadan, bulan suci, mari kita penuhi dengan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami haturkan dalam Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua BPU DPP PKS yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita simak siraman rohani, ceramah agama menyambut bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Yai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi MA fa'alaihi fal yatafadhal mashkuran. Dikarenakan keterbatasan waktu, alokasi yang kami sediakan untuk beliau adalah 15 menit. Mohon maaf sebelumnya Pak Kiai. Dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan wa siyamahu ruknan min arkanil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladina yujahiduna fi sabilillah ila an atahumul yaqin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardah Rabbuna wa rabbukallah. Al-hadis. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Umum, Wakil Ketua Majelis Syura, yang tidak lain adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, juga para narasumber, Bapak Amir Syah Tambunan. Nah, ini alhamdulillah beliau menjadi Sekjen MUI, latar belakang Batak, tapi orangnya bertutur santun dan lembut seperti orang Sunda. Ada orang yang dari Sunda tapi seperti orang Batak bicaranya. Ini beda. Alhamdulillah saya merasa berbahagia bisa sharing dengan kawan-kawan para ulama. Tadi Bapak Dr. Ahmadi, tim pensuksesan Partai Keadilan Sejahtera. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada PKS atas sikapnya yang konsisten berada di luar pemerintahan dan eksekutif. Mudah-mudahan partai ini tidak terprovokasi untuk menerima tawaran. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Mudah-mudahan kalau istiqomah partai ini akan menjadi partai besar dengan izin Allah. Maka untuk menjadi besar harus bekerja keras, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas tanpa mengenal batas. Insya Allah kesuksesan akan diraih oleh partai tersebut. Ada pengakuan seorang yang tidak perlu saya sebut namanya dan beredar secara masif di media sosial. Kata beliau, hanya Partai Keadilan Sejahtera lah yang masih tahan banting, yang tidak mudah digoda, tidak mudah dirayu, dan tidak akan lembut sikapnya seperti kerupuk kena air, tapi tetap kuat. Dan insya Allah kita mendoakan semoga menjadi partai role model bagi kebangkitan umat Islam di Indonesia. Dan kita berharap para pemimpin ormas, lembaga, yayasan-yayasan Islam harus bersama-sama untuk membesarkan dan mendukung perjuangan jihad li'ala'i kalimatillah melalui politik
lihirasatid din wa siyasatid dunya bidin insyaallah. Saya ingin menyampaikan hanya sedikit saja. Saya selalu mengulangi membaca buku Shakib Arslan yang judulnya sudah sangat populer, Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Seorang warga negara Lebanon yang tidak tahan ditinggal di negaranya, menyaksikan ananiyah Taifiyah antar umat Islam, dia berhijrah ke Perancis, kemudian kembali, lalu menuliskan unek-uneknya dan hasil risetnya di Eropa. Saya melihat ini kayaknya punya kesamaan dengan apa yang terjadi saat ini di negara 6+62 ini. Yang pertama, mengapa kita belum bisa menguasai pemerintahan? Mengapa kita masih berada di nomor sekian dalam pemilu? Mengapa negara Indonesia dengan 278 juta kok perannya belum maksimal? Dauruha saghirun wa dhailun raghma anna adadal muslimin katsir. Jadi perannya kecil walaupun jumlahnya secara kuantitatif besar. Ada 7 penyebab utamanya. Yang pertama, zulmul hukam. Para penguasa, para pemimpin yang melakukan kezaliman langsung atau tidak langsung. Mereka tidak mau menjadi muslihun, tetapi puas hanya menjadi solihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Jadi belum Allah turunkan azab apabila bangsa atau sebuah negara masih menyimpan banyak warganya yang muslihun. Mudah-mudahan PKS termasuk yang muslihun, bukan yang solihun. Kalau yang solihun hanya mikirkan ya anak-anak dan kader-kadernya saja, tapi PKS harus peduli kepada warga dan bangsa Indonesia. Tagline-nya bulan Ramadan, bulan melayani dan bulan berbagi. Itu sangat tepat karena sudah hampir 3 tahun bangsa Indonesia terpapar COVID-19 dan mengalami krisis ekonomi yang sangat dalam, bahkan semakin menjerit dan merintih dengan hilangnya bahan-bahan pokok, goreng, minyak gorengnya hilang. Saya mungkin punya tafsiran sendiri karena takut mereka digoreng. Ya, isu-isunya digoreng, akhirnya minyak gorengnya yang hilang. Nah, langkanya minyak goreng dan bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya itu tidak lepas dari sikap pemimpin yang zalim, yang tidak merasakan penderitaan rakyat, dan mereka hanya berpikir untuk keuntungan mereka saja, for their own profit. Tidak sama sekali punya kesetia kawanan, tidak memiliki rasa at-tadhamun al-islami, at-tadhamun asy-sya'bi, at-tadhamun al-watani. Yang penting mereka kaya, soal rakyat itu urusan sekian. Maka kepada PKS kami berharap, bicaralah dengan suara keras,
Saudara-saudara kita yang ada di DPR dari PKS, jangan diam. Suara Anda sangat dinanti-nantikan oleh rakyat. Anda di PKS ini merupakan harapan umat Islam. You are the real hope of Muslim Ummah of Indonesia. Speak up and speak out. Jangan takut. Ya, jangan keder. Karena di belakang mereka yang berjuang bersama rakyat, insya Allah pertolongan akan diturunkan kepada mereka. Innakum latunsurun wa tu'azzun bidu'afaikum. Kamu akan ditolong, akan dinaikkan statusmu kalau kamu berjuang demi mereka yang tertindas. Sesuai dengan nama keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi saat ini banyak ulama yang agak enggan berbicara nahyi munkar, tapi mereka lebih senang berbicara amar ma'ruf karena tidak ada resiko. Kalau bernahyi munkar seperti yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Anfal, mereka akan liusbituka, mereka akan ditangkap, mereka akan dipenjarakan. Wow, yaktuluka, mereka akan dibunuh secara fisik, dibunuh sumber-sumber penghasilan dan ekonomi mereka, au yukhrijuka, atau mereka akan diusir dari kampung halaman. Mereka akan dituduh macam-macam. Itulah firman Allah yang senantiasa benar. Dan ini sedang terjadi di negara plus 62 Indonesia tercinta. Yang kedua, ajzul ulama wal musaqqafina wal mufakkirin, yaitu para intelektual, para scholars, para orang pinter, itu mereka tidak mau menyampaikan kebenaran. Mereka khawatir sikap mereka yang tegas dan bersama rakyat itu akan membahayakan posisi mereka dan jabatan mereka di pemerintahan. Mereka memilih diam daripada berbicara. Karena kalau berbicara bisa saja, ya, yang dikatakan di dalam surah Al-Anfal 30, liyusbituka au yaqtulu. Na'udzubillah min dzalik. Saatnya wahai para ulama, para intelektual, jangan hanya diam di Menara Gading. Tiba saatnya kita semua harus menyampaikan kebenaran walaupun ada risiko yang dihadapi. Walaupun begitu banyak mungkin tekanan yang akan kita terima akibat sikap kita yang kritis. Yang ketiga, makaidul a'da, musuh-musuh kita yang sangat kuat, yang sangat licik, seperti yang ditulis di beberapa buku, Theories of the Theory, kemudian Untold Story in the Era of Trump, Untold Story in the Era of Putin. Itu semua nampaknya ada kemiripan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi cara-cara musuh Islam untuk membuat umat Islam terus-menerus ribut dan tidak mau bersatu sangat menyedihkan, dan kita prihatin dengan konspirasi mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar dan konspirasi yang mereka lakukan itu ternyata semakin hari semakin kentara. The power of money itu mereka manfaatkan untuk kepentingan bisnis mereka, baik dalam skala nasional atau regional atau internasional. Mereka akan memantapkan cengkraman mereka,
Mereka akan menguras kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia by hook or by crook. Yang keempat, fasadul akhlak. Kita lihat fasadul akhlak atau al-inkhitatul akhlaki, dekadensi moral yang terjadi, yang sudah merasuki para pemimpin dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Sistem perpolitikan kapitalis liberal ini syarat akan dana dan uang. Kita sudah mengenal istilah dan adegium ya NPWP, nomor piro, wani piro, itu sudah jelas. Mereka yang ingin jadi anggota dewan, jadi kepala daerah harus punya modal. Mereka yang dalam tanda petik menguasai dana, mereka sebagai konglomerat, mereka sebagai oligarkis dengan mudah menawarkan modal uang untuk menjadi pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus kita waspadai. Mudah-mudahan di PKS tidak ada kader-kader yang terkontaminasi oleh al-inkhitat al-akhlaki. Kita bersama dengan partai ini dengan harapan adanya sebuah perubahan yang drastis, adanya sebuah reform yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Yang kelima adalah at-tafriqah ladal ummah, terjadinya perpecahan antara ormas Islam, antara partai Islam. Ini sangat memprihatinkan. Kita 87,8% umat Islam di Indonesia. Seharusnya kita mampu memegang juru kunci, mengarahkan negara ini kemana. Bukan sebaliknya, kita dijadikan sebagai objek permainan mereka. Apakah tidak ada di antara umat Islam, para pemimpin di DPR dan MPR yang punya kesadaran, alaysa lahum rajulun rasyid? Apakah tidak ada orang yang rasyid, yang mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan kelompok dan golongan? Mudah-mudahan PKS harus beda. PKS harus mampu menunjukkan jati dirinya dan mampu melakukan transformasi sosial, budaya, dan politik dengan menggunakan local wisdom. Yang keenam, at-takhallu fi mukhtalafil majalat. Kita terbelakang di sektor pendidikan. Yang menikmati pendidikan tinggi di Indonesia hanya baru minoritas. Sebagian besar anak-anak bangsa di negara ini hanya baru memiliki ijazah SD, SMP, dan SMA. Untuk perguruan tinggi masih sedikit. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan ini. Tak ada artinya demokrasi apabila sebagian besar anak-anak bangsa di Indonesia masih tergebelakang di sektor pendidikan. Karena floating mass itu akan sangat mudah. Suara mereka akan dibeli dan mereka itu hanya dihargai bisamanin baksin barahima ma'duda. Penderitaan 5 tahun hanya dibayar dengan 500.000 dan 1 juta rupiah. Yang ketujuh, al-asabiyah, al-ananiyah, at-ta'ifiyah. Apa yang kita saksikan banyaknya tokoh-tokoh akhir-akhir ini yang juga terpapar oleh virus al-ananiyah at-ta'ifiyah.
Al-ananiyah at-ta'ifiyah ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena inilah menjadi salah satu faktor yang membuat umat Islam tidak bisa bersatu. Oleh karena itu, Ramadan 1443 harus kita jadikan sebagai syahrul ibadah. Syahrul at-tarbiyah, bulan pendidikan. Syahrul tazkiyah, bulan penyucian diri. Syahrul jihad, bulan jihad. Dan syahrul Quran, memahami Al-Quran dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu sekali lagi, apa yang dilakukan oleh PKS harus terus dikumandangkan secara masif di Republik Indonesia tercinta ini. Kita harus membangun kerjasama lintas sektoral agar pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan yang bernuansa keagamaan, dan toleransi, kemajuan itu dapat didengar oleh rakyat Indonesia. Dan kita bukan partai yang eksklusif, tetapi partai yang inklusif. Insya Allah umat bersama partai ini, selama partai ini masih bersama rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang umumnya mayoritas adalah umat Islam. Terima kasih. Ada kawan saya, Dr. Aher, insya Allah beliau akan bersuara lantang di Dewan Pertimbangan, akan menggerakkan ketua Dewan Pertimbangan dan merubah pola pikirnya, dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tadi saya membacakan Allahumma ahillahu alaina bil aman wal iman was salama wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Semoga Ramadan mendatangkan begitu banyak kebaikan. Semoga semua meraih Lailatul Qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita bersama Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi MA atas siraman rohani dan nasihatnya yang sangat berharga. Saya simak jarang nasihat yang disampaikan dalam momen seperti ini. Ada 7 beliau sampaikan. Ananiyah ta'ifiyah muncul di masyarakat Indonesia. Egoisme sektoral disebabkan oleh 7 faktor. Ini bagus untuk kita simak dan dicatat masing-masing oleh kita untuk dikembangkan, yaitu dikarenakan yang pertama zulmul hukam, kezaliman para pemimpin. Yang kedua adalah azul ulama wal musaqqafin. Yang ketiga makaidul a'da. Yang keempat fasadul akhlak. Yang kelima at-tafriqah ladal ummah. Dan yang keenam adalah at-takhalluf fi mukhtalafil majalat. Dan yang terakhir adalah al-asabiyah al-ananiyah at-ta'ifiyah. Bagus sekali Pak Kiai, terima kasih atas siraman rohaninya, insight-nya yang sangat inspiring, berharga. Untuk selanjutnya kita simak dan kita dengarkan ceramah yang kedua oleh Kiai Haji Dr. Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatiz, asyatijah,
Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan, dirahmati Allah, wabil khusus Ketua Majelis Syuro dan seluruh jajaran yang hadir, Presiden PKS, serta jajaran juga hadir di Zoom ini, Kang Aher, gitu juga senior saya Kiai Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia, juga beserta Kang Aher, dan seluruh aktivis partai simpatisan yang nggak bergabung di Zoom ini dalam rangka Tahrib Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan Kiai Muhyiddin, saya kira sudah sangat lengkap untuk memotivasi kita semua. Mengapa kita umat Islam ini mundur? 7 faktor penyebab itu saya yakin sudah kita pahami bersama, tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana solusi yang harus kita lakukan. Sebab kalau kita larut terus dalam problematika yang dihadapi umat di antara 7 faktor penyebab, termasuk di antaranya ananiyah, hizbiyah, termasuk di antaranya juga yang terlalu hubbud dunia, qahriyatul maut. Maka menurut hemat saya hanya menawarkan satu saja. Bagaimana solusinya? Ramadan seperti kita ketahui, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, qad ja'akum syahrul ramadhana syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu sekalian Ramadan sebagai syahrul mubarak. Bagaimana kita jadikan Ramadan sebagai keberkahan? Saya yakin kalau Allah telah memberikan keberkahan kepada bangsa dan negara ini, maka kita dengan secara otomatis, saya yakin tidak sekedar ainul yakin, tidak sekedar ilmu yakin, tapi hakul yakin, kita akan keluar dari 7 faktor penyebab itu. Mengapa demikian? Karena Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya kata Allah dalam surat Al-A'raf 96, orang-orang yang satu negeri, satu kelompok masyarakat Indonesia kaum muslimin menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita tahu bahwa ibadah puasa, bagaimana sambutan yang disampaikan mewakili pengurus tadi, bahwa ibadah puasa itu sebagai proses yang belum tentu secara otomatis akan melahirkan orang-orang yang bertakwa. Karena itu kata-kata la'allakum itu mudah-mudahan atau sebagai proses mencapai takwa, karena memang tatkala kita awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, boleh jadi di antara hamba-hamba Allah itu belum sepenuhnya memiliki kualitas keimanan yang mampu mendatangkan barokah. Itu persoalannya sebenarnya. Nah karena itu kita yakin apa yang dinyatakan Allah, salah satu barokah diberikan kepada orang yang berpuasa itu ialah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau para pemimpin zalim, mereka-mereka yang hanya suka amar ma'ruf tapi tidak suka nahi mungkar, atau malah sebaliknya. Dalam satu Al-Qur'an disebut surat Taubah itu ya, al-munafiquna wal munafiqat yasudduna ba'du ba'dan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang-orang munafik itu memang tugasnya malah mengajak ya'muruna bil munkar dan mencegah dari perbuatan yang ma'ruf. Nah, kemunafikan itu hanya bisa kita buang jauh-jauh dengan kualitas keimanan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah secara tegas dan jelas, gamblang menyebutkan
Ya, di dalam satu hadis yang saya yakin hadis ini sudah sangat populer, kita pahami bersama sebagai mujahid-mujahid dakwah, ya, para ustadz, ustazah, ya, bahwa al-mu'minuna qawiyyun khairu ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Jadi kita ini sebenarnya ustadz, Pak Kiai, ya, kita mengaku beriman, tapi justru imannya rendah sekali kualitasnya. Sehingga ketika ditawarkan apa itu ya, berhadapan dengan sikap-sikap kemunafikan, kita ikut larut dengan kemunafikan. Ya bagaimana kita mau amar ma'ruf? Ya, ditawari A, B, C, D, sudah selesai. Ya, ditawari jabatan, selesai. Dengan iming-iming diperpanjang jabatan, akan ditunda pemilihan umum. Saya secara tegas mengatakan melanggar konstitusi, pasal 7 jelas. Jadi kalau kita sendiri yang buat konstitusi, kita sendiri yang menginjak-injak, nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi kemunafikan itu bukan hanya kemunafikan secara teologi, Ustadz atau Kang Akhir, tapi kemunafikan secara konstitusional. Nauzubillah min dzalik. Tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, faktor keimanan di sini sebagaimana tugas mulia Rasulullah SAW, Periode Mekah betul-betul menanamkan kualitas keimanan. Sehingga mampu melakukan revolusi yang sesungguhnya, yaitu mengubah keyakinan kekufuran, kemunafikan kepada keyakinan yang hakiki untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya yakin dan percaya, hakul yakin, ibadah puasa yang akan kita mulai, saya nggak tahu ini Kiai Muhyiddin atau Kang Aher, ini puasanya tanggal 2 atau tanggal 3 ini? Kita lihat tanggal 2. Kalau kita lihat hisab hakiki, jelas tanggal 2. Jadi bagi saya, Kiai, Ramadan itu qat'iyul dilalah, satu Ramadan, pasti tidak bergeser. Pertanyaannya tanggal berapa? Nah, mulai keluar dalil. Ijtihad. Ya. Nah, jadi kalau sekarang teori imkanur ru'yah, teori hisab, teori segala macam teori telah dikumpulkan. Dengan kata lain, melihat hanya dengan picik secara mata kepala, tapi tidak melihat secara intelektual, tidak melihat secara analisa komprehensif, hanya melihat dengan mata kepala. Imkanur ru'yah, wujudul hilal, tidak akan mungkin bisa puasa pada tanggal 2 April. Nah, tapi namun demikian kita terus berusaha bagaimana mempersatukan pandangan yang berbeda ini menjadi satu pandangan yang istilahnya kalau saudara-saudara kita di luar itu, Pak Kiai Muhyiddin, katanya gimana katanya umat Islam mau kompak, puasa aja kagak kompak. Nah, ini kan prihatin gitu. Yang kompak cuma sholat. Iya kan? Tapi puasanya gak kompak. Apalagi zakatnya, potensi kekuatan ekonomi umat. Makin tidak kompak lagi. Apalagi politik. Karena sudah banyak kepentingan. Nah, kepentingan ini justru mengalahkan segala kepentingan-kepentingan lain. Karena kepentingan pribadinya, ananiyah hizbiyah tadi, yang sangat menonjol. Tidak patuh, tidak tunduk atas keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin kembali ke poin pertama tadi bahwa Ramadan bulan barokah. Saya yakin para mubalighah yang betul ingin meningkatkan giroh dakwah kita di bulan Ramadan, insya Allah Ramadan tahun ke-3 memasuki pandemi ini, kita rapatkan barisan
Gitu Kang Aher ya. Kita penuhkan masjid. Begitu. Jadi jangan ada lagi keraguan. Yang penting kalau mau pakai prokes, monggo. Ini sebagai ikhtiar. Namun kewajiban pertama kita wajib iman. Yang kedua wajib aman, wajib iman. Saya kira itu. Sehingga masjid sebagai kekuatan umat, ya meskipun ada isu-isu yang kita baca bahwa masjid katanya sumber radikalisme, radikul, naudzubillah min dzalik. Ya, katanya kebencian yang disebarkan di masjid harus dipetakan, naudzubillah min dzalik. Saya yakin masjid pusat penyebaran persemaian, keimanan, ketakwaan, barokah, kompak, ya, bukan penyebaran radikalisme teroris. Itu hanya bentuk-bentuk fitnah yang sengaja memancing-mancing umat, sengaja mengadu domba umat. Kita abaikan saja. Yang penting umat kita ini kompak, bersatu, kita teguh. Sehingga apa? Isu-isu yang kita hadapi ini bisa kita lalui dengan aman, damai. Nah, karena itulah saya berharap Ramadan ini sebagai momentum untuk meraih barokah. Saya yakin barokah itu, ya, kalau saya boleh menerjemahkan Kiai, mahwal barokah, ziyadatul khair, yaitu mendatangkan banyak kebaikan. Ya, saya diperingatkan Pak apa ini? Rasulullah ini. Waktunya habis, Ustaz. Saya yakin dengan barokah ini akan mendatangkan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Dan umat Islam harus mampu membuktikan. Ya, sekaligus Ramadan ini menjadi momentum untuk memperbanyak barokah, kebaikan-kebaikan. Saya mengapresiasi tema bulan pelayanan, ya, kepedulian. Mari kita tingkatkan kepedulian layanan kita kepada umat. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya berlebih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, barakallah. Dr. Amir Syah, Ki Haji Dr. Amir Syah Tambunan MA atas nasihatnya dan tausiahnya. Jazakumullah khairan Pak Kiai, karena keterbatasan waktu mohon maaf. Untuk selanjutnya mari bersama kita dengarkan yaitu tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan LC MSI, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarramun, khususnya tentu yang saya hormati, kita hormati bersama Bapak Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, serta pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, juga Kiai Haji Dr. Amir Syah Tambunan, ya. Beliau mengatakan tadi, Kiai Muhyiddin mengatakan nih orang Batak yang kelembutan Sunda katanya. Serta tentu panitia pelaksana Dr. Kiai Haji Ali Ahmadi Al-Hafidh, serta Kiai Abdul Aziz Hussein tadi yang membacakan tahlil, dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang di link Zoom maupun yang ada di YouTube, para kader PKS, para bapak dan ibu semuanya. Ya, oke, kita lanjutkan. Pertama kita bersyukur
pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan artinya menyambut dengan gembira, mengeluh-elukan bulan suci Ramadan dengan baik ya, untuk supaya kita sejak awal menyambut Ramadan, merindukan Ramadan, kemudian pada saatnya kita bisa mampu melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tentu Ramadan kali ini insya Allah mulai lebih berbeda dibanding 2 Ramadan sebelumnya. Karena hari ini alhamdulillah meski pandemi masih terjadi, kemudian Omikron masih tersebar luas di berbagai daerah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Omikron ini dengan kehendaknya tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan jenis-jenis atau yang lainnya seperti Delta pada waktu-waktu sebelumnya. Bahkan ada teman pakar menyebutkan, itu Kiai Amir Syah dan Kiai Muhyiddin, menyebutkan dengan Omikron boleh jadi Allah ingin mempercepat penyelesaian pandemi COVID-19 ini, sebab Omikron menyebar dengan cepat tapi tidak berbahaya, tapi menimbulkan imunisasi dalam diri masyarakat Indonesia atau herd immunity yang meluas. Dengan vaksin mungkin lambat, dengan booster mungkin lambat, tapi dengan Omikron cepat sehingga nanti ada imunisasi yang bersifat lengkap dan kemudian alami lewat Omikron ini. Begitu sebuah harapan dan sebuah optimismenya, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nanti sekalian Bapak Ibu Allah muliakan, para kader sekalian yang berbahagia, tentu arahan demi arahan dan pencerahan dari para penceramah sebelumnya sudah luar biasa. Kita dengarkan bersama-sama tadi, baik dari Kiai Muhyiddin maupun dari Kiai Amir Syah Tambunan, ini sudah sangat luar biasa. Yang jelas bahwa amal soleh kita dan iman kita di dunia tentu Allah janjikan dengan janji keberkahan tadi disebutkan oleh Kiai Amir Syah Tambunan, wala ana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, hambatan-hambatan keberkahan boleh jadi karena kemaksiatan yang terus terjadi di antara kita. Saat yang sama di hari akhirat ternyata juga Allah menjanjikan iman dan amal soleh dengan janji yang lebih hebat lagi, yaitu surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Luar biasa amal soleh itu dampaknya di dunia akan ada keberkahan yang luar biasa, minas sama'i wal ardh, dari langit maupun dari perut bumi, dan di akhirat nanti masuk menjadi ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, nampaknya satu hal yang ingin saya juga menggali selain apa yang sudah diungkapkan oleh kedua pembicara sebelumnya, Kiai Muhyiddin dan Kiai Amir Syah Tambunan, yaitu bahwa mari kita hadirkan makna iman yang kokoh di bulan Ramadan ini, juga makna amal soleh yang kokoh di bulan Ramadan ini. Kita buka-buka tafsir, ternyata iman itu perkaranya mudah ya. Islam itu mudah, iman juga mudah. Jadi orang berislam, beriman itu selesai dengan hanya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesailah seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman seseorang menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Dan kemudian ketika memaknai wa amilus salihat, apakah amal soleh tersebut? Hadirin sekalian, amal soleh ternyata beragam bentuknya, ribuan jenisnya. Tetapi ada amal soleh yang paling pokok, yang menjadi penyebab kemenangan, yang menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga di hari akhirat dan kekal di dalamnya. Itulah amal soleh yang pokok. Nah, nampaknya inilah yang harus dikokohkan di bulan Ramadan ini. Mari kita kokohkan amal soleh pokok kita yang harian, yaitu sholat 5 waktu, yang ternyata secara survei masih banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu atau belum lengkap 5 waktu. Pada saat yang sama, mari kita kokohkan puasa wajib kita. Itulah amal soleh yang paling pokok juga. Ternyata faktanya masih banyak restoran yang buka. Masih banyak ya kaum muslimin yang secara terang-terangan tidak puasa di bulan Ramadan. Ini kan perkara besar. Kalau tidak sholat sunnah, perkara kecil. Kalau tidak sholat tarawih, perkara kecil. Tapi kalau tidak puasa wajib, perkara besar. Kalau tidak sholat wajib, ini perkara besar. Jadi ini saja belum kita selesaikan di Indonesia ini. Boleh jadi inilah faktor utama yang buat kita lemah. Karena ternyata ya syarat kemenangan adalah iman, takwa, dan amal soleh. Sementara amal soleh yang paling pokok adalah amal soleh yang pokok yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mungkin tambahan ke poin yang ke-8 ya dari limadza ta'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mungkin itu. Karena saya tertarik dengan sebuah peristiwa di masa Nabi. Peristiwa cukup banyak ya, tidak hanya satu, tapi mirip-mirip peristiwanya. Peristiwa datang seorang Arabi, seorang Arab dari perkampungan. Kemudian berkata pada Rasulullah dengan suara agak keras, malum dari kampung, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amal-amal perbuatan yang jika aku melakukannya, aku akan masuk surga. Qala, Rasul menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salawat al-maktubah. Kemudian dirikan, tegakkan salat fardu yang difardukan. Berarti salat 5 waktu kan? Tidak disebut sunahnya di situ. Yang disebut pokok-pokok urusan yang paling pokok. Kemudian wa tu'tiya az-zakata al-mafruḍah. Bayar oleh kamu zakat yang difardukan. Yang keempat, kemudian watasuma Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan. Ini urusan-urusan wajib. Kemudian si orang yang bersangkutan mengatakan walladzi nafsi biyadihi walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalik. Demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, aku tidak menambah kecuali apa yang Rasul sebutkan. Falamma walla qala, saat orang tersebut meninggalkan Rasulullah, Rasul bersabda, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga, maka lihatlah orang itu. Sesederhana itulah kemudian sosok ahli surga dengan sifat-sifat yang sederhana, yaitu melaksanakan wajibat, mafruḍat, yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Nah, hadirin sekalian yang Allah muliakan, nampaknya kalau disebutkan tadi oleh semua pembicara bahwa kita harus meningkatkan kepedulian sosial kita, kalau kita juga harus meningkatkan kepedulian jihad kita yang lebih kokoh di bulan Ramadan, maka nampaknya jihad yang kokoh pada hari ini, kemudian ibadah sosial yang paling kokoh pada hari ini adalah mengajak semua kaum muslimin melaksanakan kewajiban yang pokoknya, yaitu salat. Mengajak kaum muslimin melaksanakan kewajiban pokoknya, yaitu melaksanakan puasa. Dua hal ini yang sangat pokok, karena kalau urusannya zakat tentu tidak semuanya kena, karena hanya yang berharta yang sampai nisab. Kalau haji juga tidak semuanya kena, hanya yang berharta yang mencapai kemungkinan dan istita'ah sampai kepada Baitullahil Haram untuk melaksanakan haji. Tapi yang paling pokok adalah tadi urusan-urusan wajibat, dan mudah-mudahan inilah yang menjadi bagian penting kita ke depan. Mudah-mudahan ini ketika kita lakukan menjadi bagian dari penyelesaian yang persyaratannya tadi diungkapkan oleh Kiai Muhyiddin. Dan tentu saja ini di dunia sampai kepada kemenangan, termasuk kemenangan politik, ya, ketika walau ana ala qura amanu wattaqau, dan kemenangan di hari akhirat nanti, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang berbahagia, tadi juga disinggung oleh Kiai Amir Syah Tambunan, sebuah hadis Nabi, ja'akum Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, tamu agung. Dia adalah bulan suci yang diberkahi, syahrul mubarak. Dan di situ ada kewajiban yang pokok yang disebutkan tadi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah di bulan Ramadan itu mewajibkan melaksanakan puasa. Jadi nampaknya himbauan saya selaku Wakil Ketua Majelis Syuro, mewakili Ketua Majelis Syuro kepada seluruh kader PKS, kepada semua kita yang mendengarkan acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengokohkan kewajiban kita sebagai dai, sebagai aktivis, sebagai tokoh untuk mengajak seluruh masyarakat melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok, sholat dan puasa diantaranya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu yang sempit, tidak bisa lagi menambah. Ya, yang jelas, mari kita berdoa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal ima wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkanlah Ramadan untuk kami dengan penuh yumni, kedamaian, keamanan, wal iman, penuh keimanan, wassalamata wal islam, dengan selamat dan sejahtera. Rabbi wa rabbukallah, Tuhan kita, Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan Ramadan dengan baik, mampu menghadirkan kekokohan iman bagi kita, dan kita berjihad untuk mengokohkan iman sesama kita dengan mengajak mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok, termasuk salat di dalamnya. Biidznillah insya Allah ini masuk amal saleh yang paling pokok yang akan la fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ardh, di akhirat nanti akan menghadirkan ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Demikian yang bisa saya tambahkan. Tadi sudah sangat panjang lebar Kiai Muhyiddin dan Kiai Amir Syah Tambunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Kemudian nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digabung. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita, Wakil Ketua Majelis Syuro Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan LC MSI atas arahannya. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya, anggota, kader dan simpatisan PKS. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada acara penutup ini kita akan dengarkan doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Zufar Bawazir LC. Beliau Ketua Komisi Keumatan Dewan Syariah Pusat DPP PKS. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Para hadirin yang hadir secara offline maupun para hadirin yang hadir secara online, mari kita berdoa di akhir acara ini, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'al Ramadan syahra nasrin wa intisarin lil islami wal muslimin. Allahumma ja'al syahra Ramadan syahra nasrin wa intisarin lid da'watil islamiyah. Allahumma ja'al syahra Ramadan syahra intisarin li hizbil adalah war rafahiyah. Allahumma ja'al syahra Ramadan syahra nasrin wa intisarin lil ummatil islamiyah. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma zakki nufusana. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna minal mutaqabbilin fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ibadatina fi Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alna minal khaibin waj'alna minal faizin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa aqaribina wa ahlina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Kiai Haji Zufar Bawazir LC yang telah menyampaikan dan memimpin doanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan demikian selesailah acara kita. Saya mohon pamit dan undur diri sebagai pembawa acara.
Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan dibukakan pintu yang luas. Kita tutup acara kita dengan baca Alhamdulillah, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.